Baik, kita belajar firman Tuhan. Sebagai orang Kristen, ya kita itu nggak asing dengan kata doa. Betul. Itu sudah hidup kita sehari-hari. Doa. Ternyata doa buat kekristenan dengan doa di agama apa saja itu beda. Nah, yang kita pakai justru doa yang dari agama-agama itu. Maka itu banyak kita yang salah. Ya, saya tidak tahu dulu sebelum kita jadi percaya Tuhan Yesus kita berasal dari agama apa. Ya. Pasti dalam ajaran-ajaran agama yang dulu doa itu isinya cuma 3. Lapor, minta, dan menyuruh Tuhan. Coba renungkan, ya atau tidak? Ya, saya ulangi lagi, doa dalam semua agama itu isinya cuma 3 ini. Apa tadi? Lapor, minta, menyuruh. Itu dia. Lalu agama-agama itu mengajarkan untuk memberi sesuatu kepada yang disembah. Ya, berarti maksudnya ya, agama apa saja ada. Ya, sesaji misalnya. Ya, apa saja lah. Pokoknya korban. Ya. Siapa yang pernah ke Gunung Kawi di Jawa Timur sana? Itu gedung itu penuh dengan jam dinding. Saya pikir ngapain? Kok kasih jam? Ya, pokoknya orang ngasih sesuatu kalau ke situ. Ya. Mereka beranggapan makin banyak yang mereka beri, Tuhannya makin senang. Nah, saudara, ini yang dibawa masuk ke Kristenan. Memberi kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab doa. Ini salah. Nah, yang lebih celaka lagi, setelah banyak yang kita beri, doanya tidak terjawab. Ayo, marah nggak? Lo marah atau tidak? Marah. Sama seperti orang Belanda, suruh bayar plastik banyak-banyak, ke rumah sakit suruh bayar lagi. Tanya, duit itu buat apa itu? Aku bayar itu. Maaf, saudara, kalau Tuhan kita seperti itu, saya nggak mau percaya dia. Kenapa? Apa bedanya dengan manusia? Disuap dulu, disogok dulu, baru dikasih. Betul tidak? Ini yang salah. Aku sudah melayani loh Tuhan. Aku sudah doa sekian jam. Aku sudah korban ini, korban itu. Kenapa anakku mati? Kenapa tokoku tutup bangkrut? Kenapa aku sakit? Nah, di dalam agama-agama itu berhak untuk menuntut. Karena Tuhan sudah terima sesuatu kok. Mana balasannya? Sampai khotbah-khotbah tentang perpuluhan di dalam gereja Tuhan. Jadi sejahat itu. Artinya Tuhan kita mata duitan. Kalau kita kasih dia dikit, maka berinya kepada kita juga dikit. Lagi sekali, kalau Tuhan kita seperti itu, saya tidak mau percaya. Untuk apa percaya kepada dia mata duitan? Harus diberi dulu sesuatu, baru dia beri balik. Saudara, kesalahan ini berlanjut terus sampai hari ini di semua gereja. Kira-kira ya atau tidak saya ngomong? Tidak. Setelah hampir 2 tahun saya nggak ke Belanda, terus baru balik yang bulan lalu tahu. Nah, saya nggak sebutkan namanya karena orang Belanda pasti tahu. Pas mau ke sini yang terakhir itu tanggal Januari, saya dengan Pobingbi. Nah, dari Sutermir kami mau ke Almere dulu, tapi kan lewat ya Alto Alfit pasti tahu.
Dan masih ingat gereja itu, ya gereja besar, tutup katanya. Hah? Tutup? Kenapa? Saya tanya. Bukan kaget, sering masuk TV Belanda tuh pendetanya. Nah, nggak usah tanya, nggak usah orang sendiri. Tambah kali kasih tahu kan balik tahu. Dengar saudara, masalah duit, nggak bisa bayar lagi sewanya, dan ribut, pecah jadi dua. Nah itu terjadi di banyak tempat karena uang. Jangan Tuhan kita main dengan uang. Setuju nggak saya ngomong ini? Satu kalimat ini akan membuat banyak orang Kristen dan banyak pendeta nggak suka. Jangan memberi apa-apa untuk Tuhan. Saudara tetap akan diberkati karena kita akan. Tapi pendeta nggak suka. Pendeta nggak suka ini. Betul? Kalau kita memberi uang, itu bukan untuk Tuhan, itu salah. Itu untuk pekerjaannya. Maka itu kalau ada pendeta berkata, saudara kita memberi untuk Tuhan, salah. Siapa Tuhan mau diberi duit? Pekerjaannya berduit, bukan Tuhan. Nah akhirnya banyak orang Kristen kecewa. Katanya diberkati, kok tidak? Di Surabaya ada seorang suami bunuh diri, karena dia dengar khotbah yang salah, jual rumahnya, dikasih semua uangnya ke gereja, dan dia kontrak. Ternyata setelah 2 tahun nggak bisa bayar kontrak. Dia merasa malu pada anak-anaknya, anaknya 3, dan pada istrinya. Dia gantung diri. Kasihan, istrinya datang kepada pendetanya. Loh, kan nggak salah saya. Siapa nyuruh dia jual rumahnya? Kan saya cuma khotbah, beri. Nah, karena ada iming-iming, itu kata iming-iming. Bahasa Belanda iming-iming itu apa ya? Apa? Belum. Ada upah yang didapatkan. Jangan. Tuhan kita nggak begitu, betul nggak? Kita harus tahu ini sebenarnya. Tuhan kita begitu. Nah, kalau begitu, doa itu apa buat Kristen? Ini yang kita harus tahu. Jadi bukan lapor, bukan minta, bukan nyuruh. Bukan. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan orang itu, Tuhan. Tuhan selamatkan, Tuhan tetangga saya. Tuhan tolong jamaah mertua saya. Nah, nggak begitu. Itu doa di agama-agama. Tuhan tolong suami saya, Tuhan keras sekali, Tuhan ubahkan dia. Salah. Itu ada di agama-agama. Lalu doa yang bagaimana? Ayo kita baca dulu 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Boleh baca bahasa Belanda, boleh baca bahasa Indonesia. Silakan. Ayo, 1 Yohanes 5 14. Siapa saja boleh. Pasti kalau sombong bawa bahasa Belanda harus membaca. Pasti. Ya bawa bahasa Belanda. Ya 14 surat Waktu. Silakan dibaca. Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert. Als we hem iets vragen, dat hij ook in instemming is met zijn wil. Kata terakhir, met zijn will. Coba bahasa Indonesianya. Ayo, silakan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Renungkan, saya beri pertanyaan. Setelah saudara baca 1
1 Yohanes 5:14. Kalau begitu, kita ini doa dulu atau cari kehendaknya dulu berdoa? Kehendak ayah, betul. Baca lagi. Ayo yang mana? Doa dulu, baru cari kehendaknya, atau cari kehendaknya dulu baru berdoa? Percaya. Ayo, cari dulu kehendaknya atau doa dulu? Gak usah dulu. Cari kehendaknya dulu, baru berdoa. Nah, lagi sekali, agama-agama begitu entah bagaimana, duduk tutup mata, itu ram itu sesudah begitu. Kalau kita tidak, cari dulu kehendak Allah. Misalnya, saudara mendoakan satu masalah, jangan langsung nyerocos, Tuhan ini apa Tuhan ini. Tentu bingung. Bingungnya di mana? Aku kok kamu lapor? Aku tahu. Lu betul tidak? Perlu nggak kita beritahu dia tentang ini gitu? Bertanya dulu, perlu nggak beritahu dia? Nggak perlu. Dia tahu kok. Betul? Makanya begitu masalah itu ada, kita itu tanya, Papa, kenapa kok bisa jadi kayak gini nih? Kenapa? Kalau aku ada salah, tunjukkan, karena aku nggak tahu. Memang manusia itu kurang ajarnya di sini. Salah sendiri nggak pernah tahu, salah orang tahu terus. Kurang ajar kita ini. Betul tidak saya ngomongin? Pinter kalau ngurus salahnya orang, tapi untuk diri sendiri nggak pernah tahu di mana ini salahnya. Maka itu perlu Tuhan beritahu aku, salahku ini di mana. Anak sakit juga begitu, Tuhan sembuhkan anak saya Tuhan. Terus jangan sampai ungkit-ungkit, Tuhan ingat janji rajin untuk doa Tuhan. Dan perpuluhan saya nggak pernah terlambat tuh. Kalau saya Tuhan tempeleng kan, maksudmu apa? Untung Tuhan nggak kayak saya. Jadi kalau anak sakit, tanya, Papa, aku mesti buat apa? Kenapa bisa begini? Banyak kali kita bersikap begini, jangan marah saya ngomong. Waktu pacaran, nggak pernah tanya Tuhan. Asal nabrak, asal nyomot aja. Maaf, jangan marah saya ngomong. Ya, menikah, Tuhan pun nggak dilibatkan. Ceker kawin 3 minggu, duel lagi ribut. Tuhan kenapa mau begini? Untung Tuhan nggak kayak saya. Kalau saya ditanya gitu, yang nyuruh kawin dengan dia siapa? Sekarang punya masalah, tanya aku nggak urusan. Lu betul tidak? Kan bukan urusan Tuhan. Menikahnya dulu bagaimana? Misalnya, wah beriman Tuhan, aku pasti punya rumah di Wasenar. Belah. Jadi opas, punya rumah di Wasenar. Maaf dengan baik. Ngomong ini. Akhirnya pakai hipotek. Mereka belum sebulan diusir. Nggak bayar. Kenapa begini Tuhan? Kan ini mempermuliakan Tuhan. Aku punya rumah di Wasenar. Tuhan juga bingung, yang nyuruh beli siapa? Kamu yang utang-utang sendiri, aku suruh bayar itu enak. Nah itu kalau saya pun jawabnya begitu. Ngerti contoh-contoh ini sudah? Jadi banyak kali doa-doa kita itu seperti agama-agama. Kita nggak diskusi dulu dengan dia. Nah Papa itu mau, kita kan anaknya. Kalau kita menyebut dia itu Tuhan, oh oh teriak-teriak begitu, Tuhan. Tahu nggak kata Tuhan itu artinya apa? Lebih tinggi dari kuning beli Alexander nggak Tuhan ini? Ya. Nah, kalau Tuhan kedudukannya lebih tinggi dari Raja Belanda, terus saudara nyuruh dia, kurang ajar kan? Kuning disuruh ini
tolong Tuhan jaga rumahku, aku mau ke Turki dulu. Jaga rumah. Ngerti nggak contoh-contoh? Maka itu selama ini kita ini salah doanya. Kalau kita manggil dia, oh gitu kan. Kita hormat. Konsep ini yang kita nggak punya selama kita jadi Kristen. Jangan merasa aku sudah doa sehari 8 jam. Saya doa 8 jam sehari. Aku sudah doa puasa seminggu 4 kali. Lah kapan kerja juga? Lemes terus itu puasa. Terus doa ini doa itu nggak dijawab, marah-marah. Jadi mulai hari ini cari dulu kehendaknya. Nah, intinya bukan sekedar tanya ini apa, itu maksud apa? Ayo diskusi. Kan kita anak, dia papa. Ya, semua kita. Ya. Kalau anak kita sudah umur 23, sudah umur 26, tiap hari pamit dulu, mana duit? Sakit kepala nggak? Punya anak segede ini minta terus. Jawabnya atau tidak? Walaupun itu anak emas, anak manja, kalau segede itu ya nggak bisa minta duit terus. Maka kita sebagai orang tua akan bangga kalau anak kita tanya, Pak, Ma, kira-kira apa yang saya bisa buat supaya perusahaan papa, tokonya papa ini bisa maju. Kalau anak kita menanyakan itu kepada kita, rela nggak Pak kita ngasih duit? Rela, karena dia mulai mikir kok ikut bantu perusahaan ini atau toko ini. Nah itu yang papa mau dari kita sebagai anaknya. Nggak cuma minta, duduk dulu, diskusi dengan dia. Maka itu kalau sudah baca seluruh perjanjian lama, ya dari hidup Henokh, ya sampai itu zamannya Nuh, Abraham, Musa, Yusuf, Daud, nabi-nabi, ternyata nggak ada kata berdoalah Henokh, berdoalah Nuh, berdoalah Abraham, berdoalah Musa, nggak ada kata. Yang ada itu bergaullah Henokh dengan Tuhan, bertanyalah Abraham kepada Tuhan, Musa menghampiri Tuhan, Daud bertanya. Jadi nggak ada kata berdoa ternyata. Coba nih saudara pulang baca Alkitab saudara. Jadi yang ada itu ngomong, diskusi. Itu luar biasa. Oke, saya mau buktikan itu kepada saudara. Supaya nanti di rumah nggak bingung. Ya, Kejadian. Saya mulai Kejadian dulu. Pasal 5 ayat yang ke-22. Kejadian 5 ayat 22. Kita lihat bagaimana Henokh. Ya, silakan dibaca, salah seorang sudah dapat. Kejadian 5 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Nah, stop. Ada kata lagi menunjukkan 300 tahun saja atau lebih? Lebih. Bergaul terus ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kata bergaul itu kalau pakai bahasa agama berdoa. Tapi ini bergaul. Ayo saudara, coba bayangkan kalau bergaul itu bayangan saudara seperti apa? Bergaul. Bahasa Belandanya apa? Apa? Omha. Betul itu. Apa? Bentuknya kayak apa? Dua. Apalagi? Berbicara. Terus lagi, saya mau ketemu satu kata penting. Relasi, diskusi, bertanya, akrab, dekat. Bergaul itu ada jarak nggak? Tidak ada. Luar biasa. Oke, yang paling penting saya catat ini.
Henokh ditulis yang pertama kali dalam kitab dalam seluruh Alkitab. Bergaul berarti Papa minta semua kita seperti Henokh bergaul. Ini luar biasa. Nah, saya beri contoh. Anak-anak kita kalau bergaul dengan temannya terjadi apa? Persahabatan. Ya, terus terjadinya bukan itu. Bukan akrab, betul. Satu lagi persaudaraan, bukan. Lebih lagi terjadi apa? Jadi intim, bukan ya. Ada satu akibat dalam hidup. Karakter kesatuan, betul. Iya, betul, karakter kesatuan. Roh pengertian, ketularan, Impartasi, betul enggak? Loh iya atau tidak? Kalau orang bergaul kan terjadi impartasi. Kalau anak kita baik, bergaul dengan orang tidak baik, dia jadi tidak baik. Nah, ini yang Papa mau dengan kita. Kalau kita bergaul dengan dia seperti Henokh, jadi intim, akrab, suka diskusi, yang dekat, harusnya ketularan. Nah, ini pertanyaannya. Kalau Papa bergaul dengan kita dan kita bergaul dengan dia, seharusnya siapa ketularan siapa? kita ketularan Tuhan. Yang benar, bukan Tuhan ketularan kita. Nah, ayo, kalau saya memakai kata yang ditulis oleh Musa untuk hidup Henokh, berapa tahun saudara dan saya jadi Kristen? Lalu yang nular dari sifat Papa kita itu yang mana? Ngerti pertanyaannya? Loh ya atau tidak? Kalau makin lama kita makin jauh berjalan jadi Kristen, kok makin jahat? Ini ketularan siapa? Makin lama jadi Kristen, kok makin pelit? Ya, ketularan siapa ini? Ngerti pertanyaan? Makin lama jadi Kristen, kok nggak makin kayak Tuhan? Jadi makin kayak hantu kok dibalik. Padahal ke gerejanya rajin, sembayangnya, aduh, itu pun jam 8 masih belum sembayang, jam 12 masih sembayang, apa selesainya? Coba jam 2 lagi masih sembayang, ada besok saja sudah sembayang terus. Hebat. Jadi kalau kita sudah baca tentang Henokh, maka cara kita memberi nilai, ya, memberi nilai ya, apa sebenarnya apa? Safer, ya. Itu bukan berapa jam berdoa, tapi makin ketularan Tuhan dari hidup. Katakan itu safer kita. Kekristenan kita harus dinilai berapa banyak aku ketularan dia. Ini konsep penting sudah dalam hidup. Kalau tidak, jadi sia-sia. Orang nggak bisa lihat Yesus lewat kita. Walaupun orang tahu kita rajin ke gereja. Kalau mau diajak pertemuan, diajak apa? Oh, aku pelayanan. Senin pelayanan. Selasa ya, oh pelayanan. Rebo, Kamis, loh, terus kapan nggak pelayanan? Berarti kata itu. Tapi apa hasilnya? Ketularan. Kejadian pasal yang ke 16. Ya. 18, kejadian 18, Pak. Ayat 1. Lihat contoh bagaimana Abraham akrab dengan Bapa di surga.
Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham. Saya tanya dulu, kalau ada kata menampakkan diri kepada Abraham, jadi Tuhan ngapain? Apa ngapain pada Abraham? Datang. Jadi siapa yang datang kepada siapa? Ini luar biasa. Kenapa bisa Papa yang datangi Abraham? Ya, logika kita secara agama, secara religi. Kalau Tuhan datang pada seseorang dalam teori agama, ilmu agama, orang itu harus dalam kondisi atau posisi yang bagaimana? Siap. Apalagi baik, apalagi doa. Ya toh, kan sedang doa atau sedang sujud atau sedang menyembah, kan begitu konsepnya. Baru Tuhannya turun. Tapi lihat, Abraham sedang apa? Ya, kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat Bontar-Bantin di Mamre. Sedang ia bagaimana? Duduk di pintu kemahnya, pintu rumahnya. Waktunya summer. Betul nggak? Panas terik, nggak cuma panas loh saudara. Di daerah saudara tinggal selama summer yang paling panas itu berapa grad? Panas sampai 40? Enggak, yang terakhir Januari itu di Melbourne sampai 41. Itu yang tenasnya sampai waduh, sampai nggak begitu. 40 atau 46 ya? 45 sampai orang bayangkan. Oke, panas terik. Kalau ada orang hari panas terik duduk di depan pintu, itu ngapain? Ingat, jadi tidak sedang berdoa. Ini yang saya kagum. Cari angin. Ingat, zaman Abraham ada listrik enggak? Enggak. Berarti ada kipas angin enggak? Enggak, apalagi AC. Oke, saya pernah jadi guru sekolah minggu 13 tahun lalu. Di semua kelas, umur berapa saja, saya itu beri pertanyaan anak-anak. Karena saya lebih percaya anak-anak daripada orang dewasa. Jangan tersinggung. Ya, anak-anak itu tulus. Semua umur yang saya tanya, menurut kalian, Opa Abraham itu gemuk atau kurus? Saya tahu jawaban mereka apa? Gemuk. Saya nggak tahu kenapa di benak anak-anak Abraham itu selalu disebut gemuk. Ya udah, saya percaya mereka. Pertanyaannya, orang gemuk kepanasan duduk di pintu kemah, kira-kira bagaimana posisi duduknya? Coba ayo bayangkan sebentar. Ini cara belajar Alkitab. Jangan diteologikan jadi Tuhan Kudus. Ini jangan main-main. Apanya main-mainin dia santai begini kok? Betul? Ayo gimana kira-kira? Merem sebentar gayanya duduk orang gemuk kepanasan. Apa? Santai. Ya santainya kayak apa? Maaf lagi sekali. Ini logikanya. Kira-kira dia pakai baju nggak? Betul. Boleh nggak pikir begitu ya toh? Firman ini luar biasa. Ini yang saya kagum. Dalam kondisi yang tidak ada sikap agama sama sekali. Nggak sedang main kecapi, sedang sujud, sedang angkat tangan, sedang doa. Enggak, sedang kepanasan. Yahweh hadir. Ingat, ini perjanjian lama yang artinya Tuhan masih susah ditemui. Tapi toh sudah bisa begitu akrab. Dengan Henokh dia akrab, dengan Abraham dia akrab. Dengan Nuh juga begitu. Ya karena waktu saya nggak baca Kejadian 6, kita tahu Nuh diajak ngomong nggak oleh Tuhan? Diajak bicara nggak? Suruh buat apa? Kapal besar. Ingat zaman dulu paku belum ada, lem belum ada, gergaji belum ada. Itu saya nggak bisa bayangkan. Apalagi zaman Nuh,
alat-alat transportasi air belum ada. Jangan lagi kapal, perahu juga belum ada. Jangan lagi perahu, getek, rakit aja belum ada. Coba saudara bayangkan, tahu-tahu perintahnya buat kapal, kapalnya gede lagi 7 tingkat. Saya percaya itu bingung, kapal itu gorengan apa? Kalau dia tanya makanan, tapi dia nggak dengar kata kapal. Dan dengan hujan pun belum pernah ada. Baca Alkitab. Tahu-tahu Yahweh bilang akan ada hujan, no? Bingung. Kalau hujan aja nggak pernah ada. Tapi kenapa nubuat? Karena dia kenal siapa yang bicara. Ini yang kita perlu belajar. Kenapa Yahweh bisa begitu akrab kepada Abraham? Sampai dalam keadaan OT-OT orang Jawa Timur nggak pakai baju. Dia hadir. Terus diskusi tentang Ishak. Saya nggak usah baca karena waktu. Ini loh saudara, kekristenan kita harus berubah seperti ini. Nanti kalau sampai pasal 18, 19, waktu mereka Tuhan dengan Abraham tawar-menawar tentang Sodom dan Gomora. Tawar-menawar loh itu saudara, betul kan? Sedikit-sedikit nawarnya, 10. Ayo kalau saudara punya toko, ada pelanggan datang, Kelantan datang nawarnya, masa nggak boleh kurang 1 euro, 2 euro. Kalau saya punya toko saya lempar. Betul. Tapi Tuhan nggak marah. Kalau 20 bagaimana Tuhan? Dari berapa? 50 turun sampai 10. Tahu bahasa Jawa neritil. Dikit. Gimana nggak marah? Karena sahabat. Sebut sahabat. Ya. 2 sampai Musa ya. Keluaran, kita keluaran. Bagaimana Musa? Keluaran. Pasal 33. Keluaran pasal 33. Ayat yang ke-8 saya akan baca. Ini Musa. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, dia bangun kemah yang di luar perkemahannya. Bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai Musa masuk ke dalam kemah. Ayat 9 saudara, Roh Kudus biar ini terjadi buat kami semua. Enggak cuma untuk Musa, kami ingin mengalami ini Bapak, karena kami juga anakmu. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Stop. Tanda Yahweh hadir itu tiang awan. Kalau kita baca baik-baik ayat 9, antara Musa dengan Bapa di surga, siapa yang menunggu siapa? Berarti pertanyaannya, coba baca. Siapa yang menunggu siapa? Yahweh Tuhan atau Musa yang menunggu? Tuhan. Itu yang saya kata. Tadi kita belajar dari Abraham. Siapa yang hadir? Bukan Abraham yang doa. Saudara, biar pulang dari pertemuan hari ini kita punya pengalaman baru bersama Roh Kudus. Akrab bergaul. Jadi Yahweh Tuhan itu Musa. Terus kalimat terakhir 9 itu saya kaget. Dan berbicaralah Yahweh dengan Musa di sana. Sama pertanyaannya, siapa yang bicara duluan? Tuhan. Biasanya kalau kita doa, siapa duluan bicara? Amin. Begitu Tuhan ngomong, oh saya tidak anak kemana. Karena kita tidak menunggu, juga menikmati. Belum selesai saudara, belum selesai. Ayat 11 itu loh.
Papa, sungguh kami ingin mengalami ini. Hari ini dalam nama Yesus dan seterusnya. Dan Yahweh berbicara kepada Musa dengan apa? Berhadapan muka seperti seperti seorang berbicara pada temannya. Ajaib guys. Percaya Papa kita bisa seperti ini dengan kita ada. Ini Mus. Tadi Abraham. Banyak lagi, saya nggak ada waktu yang sekarang Daud. Yosua juga begitu yang dibaca. Ada banyak hakim-hakim juga begitu banyak. 2 Samuel 5. 2 Samuel pasal 5. Bagaimana Daud? Ya. Ayat yang ke-17. 2 Samuel 5 mulai 17. Sampai ayat yang ke-25 ya. Tapi saya nggak semua baca, saudara lihat di rumah. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah menjadi Urapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, jadi ketahuan bocor rencana si musuh. Lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, jadi dikepung, diserbu Daud itu. Logikanya, seorang raja, seorang kepala negara, seorang presiden, negaranya diserang musuh, harusnya apa? Ayo, anggap aja kita ini raja. Rapat. Bagaimana ngadepin musuh ini? Betul tidak? Bahaya, musuh saja. Tapi firman Tuhan di Daud apa? Baca sebenarnya. Bagaimana bersikap Daud? Bahasa Belandanya pakai kata apa itu? Apa dan apa? Bahasa Belanda 19 2 Samuel 5 ya, ayat yang ke-19. Tolong lihat bahasa Belandanya. Kalimat pertama. David wende. Wenden. Apa itu artinya? Berbalik. Menanyakan bukan? Apa itu? Mengarahkan. Pergi ke situ. Ya. Menghampiri ya. Indonesia pakai kata bertanyalah Daud. Pertanyaannya aneh. Apa pertanyaan? Aneh tidak? Loh, baca, aneh nggak pertanyaan Daud ini? Loh, aneh tidak? Baca, kalau musuh sudah maju, sudah diserang, tanyanya maju atau tidak? Kan pertanyaan goblok betul. Sudah jelas musuh di depan rumah, mau tanya maju atau tidak? Tapi ini rahasia. Mengapa Daud bertanya sebodoh ini? Saya bisa jawab. Ada apa di hidup Daud dengan Bapa di surga? Sudah jelas musuh menyerang, kok pakai tanya maju atau tidak? Artinya apa? Ini penting. Kata ini bagus sekali. Rahplehan. Orang meminta nasihat. Oh, bahasa Belanda pakai rat. Rahplehan. Itu yang kita mau pelajari. Mengapa ayat pertama saya kasih 1 Yohanes 5:14? Diskusi dulu dengan Bapak. Rat itu kan ada dalam pemerintahan ya, seperti bertanya yang lebih tinggi lagi. Hebat sekali. Ya bahasa Indonesia nggak ada. Cuma apakah kau harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka dalam tanganmu? Tapi kata rat, fliegen. Itu tepat sekali. Menunjukkan Daud tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Walaupun dia punya tentara, dia punya otoritas. Sekarang kalau dia memerintahkan serbu, selesai bukan? Loh, apa susahnya? Kalau betul tidak. Tapi dia mengandalkan. Akhirnya menang. Tapi aneh kalimat ini. Berapa waktu kemudian setelah menang? Lihat ayat 22. Nah, nggak disebut berapa waktu. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar lembah Refaim. Ayo.
Kalau Daud seperti kita, misalnya berapa bulan yang lalu kita punya masalah A, bertanya kepada Tuhan, Raflihkan, ya kata itu bagus, kita menang. Nggak lama masalah yang sama datang. Ayo, apa kita buat biasanya? Bikin yang sama. Bikin yang sama. Tapi Daud tidak. 23 Esther, coba tolong baca. Katanya sama nggak ada? Kata Ja, Raflihkan sama ya. toen David de Heer raadpleegde, Nah, antwoordde hij: ga niet op hen af, maar maak een onttrekkende beweging en val hen dan aan hun rug vanuit de balkstraat. aneh. Perang tapi suruh dari belakang, kayak kata umpat. Ini strategi dari surga. Walaupun masalah sama, tidak boleh kita menangani dengan hal yang sama. Papa punya strategi yang iblis tidak pernah tahu. Nah, ini yang kita harus tahu, yaitu bersekutu. Maka itu kalau berdoa jangan mewek dulu. Tuhan, ngomong dulu baik-baik. Ayo aku mau cerita pada kamu. Nangis lagi. Ya, saudara sendiri kok dengan anak didik nangis, aduh kamu itu. Tuhan juga begitu. Ngapain pakai nangis segala? Ayo ngomong baik-baik. Ini banyak contoh seperti di Alkitab. Ayo mulai hari ini kita berubah. Amin. Diskusi dulu, cari kehendaknya. Jadi tidak semua masalah itu harus dijawab kalau kita berdoa. Nah, ini pasti nggak enak. Saya mau ulangi. Tidak semua masalah yang kita bawa dalam doa harus Papa selesaikan, harus Papa selesaikan. Tidak. Kenapa? Karena Papa bisa izinkan itu untuk kita makin jadi dewasa. Sama seperti orang sekolah. Mana ada sekolah nggak pakai ujian? Nah, betul tidak? Harus pakai ujian. Kita harus lewati. Mazmur 26. Kalau kita pakai firman ini, lebih lagi saudara. Takut benar kita. Mazmur 26. Ayat yang pertama sampai 3. Berilah keadilan kepadaku ya Yahweh, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Nanti tolong cari bahasa Belanda kata ketulusan. Ketulusan. Kepada Yahweh aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ayat 2. Ujilah aku, ya Yahweh, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Esther, tolong bacakan ayat 1 dan ayat 2. Doe mij recht, Heer, want ik heb rechtvaardig geleefd. Ik heb een onwankelbaar vertrouwen in u. Heer, beproef mij, keur mij, toets mijn liefste worstelen. Ya, terima kasih. Right Father, apa tadi? Ketulusan. Ayat 2, 1 dan 2 sampai 3. Kalau saudara membaca doa Daud ini, berani gak doa kayak dia? Berani? Doa seperti dia berani gak? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidiki hati. Ulangi lagi Esther ayat 2 tadi. Satu apa? Toets mij. Ya, apa pertama? Satu. Ayat 2. Ik heb weer een andere lijn. Doorgrond mij, Heer, en ken mijn pijn, mijn hart en mijn nieren. Want die andere. Oh bukan. Oh itu terjemahan lain ya. Toets mij hier en Heer, beproef mij. beproef mij. Beproef mij. Beproef mij. Berani nggak Mas? Beproef mij. Mengapa kita harus berani berkata, puji aku, coba aku, tes aku? Kayak kira-kira kenapa?
Sebab manusia ini licik dan jahat. Betul nggak? Kita ini licik dan jahat yang namanya manusia. Kita sendiri nggak tahu. Maka itu kita perlu diuji, dites. Siap untuk itu? Maka itu jangan takut dengan masalah. Kalau masalah datang, tersenyumlah. Ya lagi kenal aku sudah. Enggak, amin. Ya toh, yang namanya masalah muter-muter ya itu kayak sambal pedes terus itu. Kalau saya pakai sambal nggak pedes ini sambal bohong ini apa ya kan gitu. Berani diuji. Maka itu tidak semua masalah harus diselesaikan. Oh enggak, amin. Tidak semua masalah harus diselesaikan. Ada masalah-masalah yang harus kita nikmati. Oh ya, demi pemurnian hidup. Yusuf itu kurang apa dengan Tuhan? Toh dalam ujian berat. Paulus itu dosa apa? Sampai begitu banyak masalah dalam hidupnya. Tapi dia nggak pernah tahu. Kalau itu ujian, nggak apa-apa. Siap ya? 1 Korintus pasal 9. Ini bagian terakhir. Gimana Paulus salah apa dia itu? Kok sampai 1 Korintus pasal 9. Ya, 1 Korintus. Kita harus jaga-jaga. 24. 1 Korintus 9 mulai 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh hadiah itu. Ini yang penting. 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil dalam bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku bagaimana? Melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara mengikuti tim-tim dari Belanda yang mau ikut Olimpiade. Berat atau ringan pelatihannya? Berat. Ya, sepak bola contohnya. Sebentar lagi bulan Juni ada WK. Ya. Berat atau ringan latihannya? Papa juga sedang melatih kita seperti itu. Maka itu kalau dia datangkan masalah, jangan minta diselesaikan dulu, nikmati dulu. Amin. Harus dinikmati. Yusuf itu bisa menang karena dia menikmati. Amin. Coba Yusuf bilang cepetan gue gak tahan aku, jadi lurah gak jadi raja dia. Betul nggak? Lurah lumayan RT lagi. Itu latihannya itu. 2 Korintus 9 dengan cepat. 2 Korintus pasal 9. Kalau kita lihat ini dosa apa Paulus ini, tapi dia melatih dirinya. Amin. Karena dia ingin mendapat hadiah itu. Jadi jangan takut dengan masalah. Ayat yang ke-13 saya baca 2 Korintus 9 ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah apa? Tahan uji dalam pelayanan aku. Tahan uji. Bahasa Belandanya apa? Tahan uji. Ayat 9, ayat 13 turun 9. Ini yang penting, tahan uji itu. Apa bahasa Belandanya tahan uji? Tahan uji. Ayo tolong dibaca. Yang bahasa Belanda cepat. Dari mana? Ayo, Esther, sudah baca apa? Want door dit
duidelijk blijk van hulpbetoon prijzen zij God om uw gehoorzaamheid. Ada kata uji apa? Kalimat pertama? Hulpbeton dan uji. Esther ketemu? Uji. Kalimat pertama ayat 13. 2 Korintus 9 ayat 13. Gak ada pakai kata apa di situ? Volhouden. Volharden. Itu apa artinya? Sabar bukan? Gehoorzaam te zijn. Nee, Taat. Macam terus kuat. Terus kuat ya, ya tamuji, ya tahan banting gitu ya. Harus begitu, amin. Mau punya sikap seperti itu? 2 Korintus 11. Supaya kita makin dikuatkan. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23. Apakah mereka pelayan Kristus? 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, lihat ini. Aku lebih banyak makan di Fatke itu. Lebih banyak apa coba? Berjerilah. Lebih sering di hotel. Nah, di penjara, didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disiksa orang Yahudi. Setiap kali pukulan 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku dicambuk didera. 1 kali aku dilempari bakpao gitu. Dilempari apa? Batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Terus dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Ya ampun, mau kurang berapa banyak lagi? Ayo kalau saudara lihat daftar penderitaan Paulus, saudara seberapanya? Sedikit. Ayo seberapanya? Seberapanya? Sudah ngomong. Ayo, logika agama. Ini pasti ada dosa ini orang. Ya, betul nggak? Orang yang beragama semua orang. Oh punya dosa kamu. Oh punya dosa kamu. Ayo berani berkata Paulus punya dosa. Loh, tapi kenapa menderita sebanyak ini? Jawabannya tadi. Uji aku Tuhan. Tes aku Tuhan. Sudah benar nggak hidupku? Kekristenan harus mengalami seperti itu supaya kita makin murni. Amin. Karena dites dengan api itu tadi. Hubungan kita makin akrab dengan Bapa di surga, bergaul sampai sifat-sifatnya menular ke kita. Mau seperti itu? Harus. Tahun ke tahun kekristenan kita harus jadi makin benar. Oh betapa indahnya kalau dunia melihat kita seperti itu. Yesus yang muncul di hidup kita. Jadi kalau punya masalah nangis, jangan ketawa. Oh puji Tuhan aku diuji, wah enak sekali Tuhan, haleluya. Siap. Jadi jangan suka nyalakan Tuhan. Diskusi dengan Dia. Tuhan memberkati kita semua. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu. Ulangi lagi, ujilah aku Tuhan.
padamu, mataku tertuju padamu. Saudara, doa ini nggak main-main, tapi inilah yang harus kita alami dalam hidup. Sesalah-salahnya kita, kalau kita datang pada Papa, dia pasti mengampuni. Dia akan angkat kita lagi. Maka itu jangan saling menyalahkan. Berhenti. Karena Papa yang izinkan seseorang itu menyakiti kita. Papa yang izinkan. Jangan urusi orang itu, urusi diri sendiri. Karena Papa sedang berurusan dengan kita, bukan berurusan dengan orang itu. Setuju saya ngomong ini? Kalau kita urusi orang itu, kita gagal. Yang Papa bentuk atas kita gagal. Jadi Papa pakai orang itu. Ampuni dia, berkati dia, tapi bereskan hidup ini dengan Papa. Sekali lagi, ujilah aku, Pak Jimmy, saya serahkan. Ujilah aku, Tuhan, cobalah aku, cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu. Nyanyi sekali lagi. Ujilah aku, Tuhan, cobalah aku, cobalah aku, Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu. Ya Tuhan, ya Tuhan, inilah cerita kami kami. Tuhan, hanya Engkau yang tahu isi hati kami. Engkau yang tahu Tuhan atas segala apa yang kami pikirkan, Tuhan, apa yang kami pikirkan. Tuhan, biarlah Engkau saat ini pada malam hari Tuhan menyelidiki hati kami yang terdalam. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Yang seringkali Tuhan kami berjalan menurut kehendak kami sendiri, Tuhan. Seringkali kami tidak ikut menyertakan Engkau di dalam kehidupan ini, ya Tuhan. Ampuni kami. Ya Tuhan, ajari kami, Tuhan, ajari kami. Ajari kami untuk kami setiap saat mendengar, Tuhan. Ajari kami untuk setiap saat kami boleh mengerti akan kehendak-Mu, Tuhan, dalam hidup ini, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, pada malam hari ini, Tuhan, Engkau yang memuaskan hidup kami. Engkau yang mendengar setiap seruan doa kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sekali lagi, Tuhan, biarlah Engkau sendiri, Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sendiri, Tuhan, memberikan kami roh pengertian itu. Biarlah pewahyuan-Mu ada di dalam hidup kami, Tuhan, supaya kami boleh mengerti, Tuhan, akan kehendak-Mu, Tuhan Yesus. Kuatkan kami, Tuhan, kuatkan kami. Buat kami tetap hanya memandang kepadamu, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, segala perkara, Tuhan Yesus, Tuhan mendatangkan kebaikan. Amin. Benar, Bapak, benar. Terima kasih, Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah, Tuhan, meninggalkan kami sedetik pun, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Beri
Berikan kami kekuatan Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk kami dapat menyelesaikan bagian kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang Tuhan menyelesaikan apa yang menjadi seruan doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami pulang, kami menjadi orang yang lain dan kami dikuatkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat malam hari yang indah ini Tuhan, di mana Engkau sendiri sudah berbicara kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati kami sekalian Tuhan. Berkati rumah tangga kami. Berkati setiap anak-anak kami Tuhan. Oh, terima kasih, berkati kepada suami istri kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Biarlah berkat-Mu yang baru turun atas hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami menteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Orang langsung berangkat ke sini tadi. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara semuanya. Saya belajar firman Tuhan. Ya. Ada perlu diterjemahkan nggak ini? Nggak ada. Nggak ada ya. Baik. Saya mulai dengan satu pertanyaan. Dengar ya. Saya mulai dengan satu pertanyaan. Kira-kira satu kata saja ya yang paling tepat, yang paling cocok untuk kita ini bisa mengikuti Tuhan, berjalan dengan Tuhan dengan baik, dengan sempurna. Satu kata saja. Kalau saudara pakai komputer mau program apa saja pasti ada password, bukan? Ya. Ada password. Apa bisa belanja password itu password. Oke. Nah, apa itu? Satu kata ini untuk hidup kekristenan kita. Passwordnya itu apa? Ayo cepat. Setia, bukan. Kasih, bukan. Percaya, bukan. Anugerah, bukan. Iman. Nah, taat. Nurut. Ya, bahasa Belandanya gehoorzaam, betul. Ya. Taat itu password. Untuk apa saja di dalam janji-janji Tuhan kita, di dalam semua program yang surga buat. Kalau Alkitab itu sebuah komputer, maka passwordnya adalah taat. Kira-kira ya atau tidak? Taat, betul? Nurut. Apa saja yang kita buat, yang kita inginkan dari Bapa di surga, maka taat itu nomor satu. Tanpa ketaatan, maka semua janji Tuhan nggak ada artinya buat kita. Betul? Tanpa ketaatan. Menurut saudara, taat itu mudah, sulit, gampang, susah? Ayo, kira-kira susah, gampang, mudah? Coba, gak usah ragu-ragu jawabnya. Susah. Nah, kalau saudara jawab susah, saya tanya balik. Apa susah? Jelas. Kenapa? Apa susahnya? Harus punya alasan dong. Ayo. Masih kesakingan. Masih dagingan antara rohani. Bukan karena soal kedagingan. Keinginan dunia masih banyak. Keinginan dunia masih banyak. Bukan juga. Goblok. Iya. Jawabannya karena kita ini maunya sendiri. Betul? Karpe dewe, orang Jawa bilang begitu. Maunya sendiri. Nah, ayo kita belajar. Menurut saudara, manusia atau natur yang di luar ini yang taat kepada Tuhan?
Nadir. Malu nggak? Loh, malu nggak? Kenapa Diren, Natur, binatang dan pohon-pohonan nurutnya luar biasa? Ya, sekarang lagi winter, mereka diam seperti mati, nggak ngomel. Mereka nggak tanya, mana daun-daunku? Kenapa aku gundul begini? Nggak ngomel pada Tuhan. Betul? Sebentar lagi masuk musim semi. Keluar lagi. Sudah keluar duluan sekarang. Iya, begitu musim semi keluar, selesai masuk summer. Lebat lagi. Begitu selesai summer, masuk herbs. Hapus lagi daunnya. Mereka ngomel? Enggak. Mereka ikut siklus alam itu. Juga binatang-binatang itu nurutnya luar biasa. Saudara, berarti manusia harus belajar dari binatang. Betul tidak? Ya. Karena mereka lebih taat. Jadi semua permasalahan, problem, ya semua, mau problem kecil, mau besar, penyebabnya apa tadi? Tidak taat. Itu saja problem. Dalam rumah tangga ada masalah, pasti ada yang tidak taat. Hidup langganan sakit, ya, pasti ada yang tidak taat. Kalau langganan sakit, tidak taatnya karena mulutnya rakus. Betul tidak kira-kira? Mulutnya ini. Papa di surga kan sudah memberi larangan, memberi peraturan. Yang ini boleh dimakan, yang ini nggak boleh dimakan. Itu diberi aturan. Ya. Tapi manusia melawan. Maka itu hidup jadi kacau. Semua apa saja yang jadi masalah dalam hidup kita bukan masalah itu, karena tidak taat. Sebut hukum-hukum apa, peraturan apa, wet apa yang saudara tahu dari Bapa di surga? Yang gampang aja. Tin geboden. Oh terlalu banyak itu. Ya udah. Kadang-kadang 2 aja kita nggak mau melakukan 10 lagi. Aduh. Betul nggak saudara? Ya, jangan yang tinggi-tinggi. Yang gampang-gampang dulu. Berbohong, ya, apalagi menipu, pura-pura, apalagi mencuri, ya itu tim kebudut tadi, jangan, bukan. Jangan diurut begitu. Kasihi sesamamu. Nah, kasih sesamamu. Istri sesama, suami sesama atau apa? Kalau sesamamu itu, ya bukan. Ya. Jadi kalau dalam keluarga, dalam rumah tangga sering ribut, berarti tidak taat. Suruh mengasihi. Maka itu kenapa orang-orang di negara barat lebih senang pelihara anjing daripada punya suami atau punya istri atau punya anak. Betul? Karena anjing nggak pernah rewel-rewel. Memang ada seorang dokter di New York membuat penelitian. Ternyata kalau suami istri, pokoknya orang kumpul orang, stresnya itu tinggi sekali. Tapi kalau kumpul Honda, stresnya itu turun. Maka itu akhirnya orang nggak usah kumpul orang, kumpul anjing saja. Ada hukumnya sederhana, mau taat atau tidak. Mengasihi sesama, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tapi kita sering melawan. Kita nggak terima keadaan itu. Betul tidak kira-kira? Oke, lanjut. Lalu apa yang dicari kalau suami istri atau sesama teman itu bermasalah? Punya problem.
Sederhana sekali, simpel, kecil, nggak besar. Apa kira-kira penyebabnya? Ya, yang paling sederhana. Mengapa suami istri, mengapa dengan teman saudara, ya kita bisa ribut, kita bisa bertengkar? Siapa bisa sebut? Apa kira-kira penyebab? Ego. Iya, nggak mau kalah, ego. Satu kata lagi, Kasih mengasihi. kasih mengasihi, bukan. Kita menuntut. Apa bahasa Belandanya menuntut itu? Kita menuntut seseorang yang di samping kita untuk ngerti kita, untuk nguruti kita, betul nggak? Iya. Nah, ketika istri kita, suami kita, anak kita, teman kita tidak bisa menuruti, nah ribut, kita marah, kita nggak suka. Nah, padahal kalau dibalik, pernahkah kita menyadari sebelum kita menuntut seseorang di samping kita untuk ngerti kita, pernah nggak kita berusaha ngerti dia dulu? Ngerti pertanyaannya? Kalau semuanya diambil baliknya lagi, nggak ada masalah hidupnya. Kira-kira iya atau tidak? Saling mengerti. Saling mengerti. Sekarang begini, hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Dengar ya, hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Siapa yang lebih sering nuntut siapa? Kita Ayo jawab. Siapa lebih sering nuntut siapa? kita lebih menuntut. Kurang ajar nggak itu? Iya. Loh, berani-berani nuntut Tuhan. Ayo, kalau saudara orang Belanda misalnya, warga negara Belanda, saudara kecewa dengan rekiring, berani datang ke Amsterdam atau ke Dam nuntut di sana? Mikir. Mengapa dengan Tuhan kita berani kurang ajar? Seharusnya Tuhan Yesus yang lebih banyak menuntut kita. Betul atau tidak? Seharusnya Tuhan Yesus lebih banyak menuntut kita. Tapi kita sering menuntut Dia. Tuhan, kenapa doaku nggak dijawab? Tuhan, kenapa anakku sakit? Tuhan, kenapa anjingku mahal ini mati ini, kenapa? Banyak hal yang kita bisa tuntut kepada Tuhan. Seharusnya seperti tadi, sebelum kita menuntut seseorang di samping kita untuk ngerti kita, coba belajar. Oh, puji Tuhan, Pak. Gak apa-apa. Belum 10 menit. Wis telat kok. Ini juga gak apa-apa. Ya, depan aja itu. Oke. Belum buka Alkitab kok, belum. Iya. Lagi sekali ini, saudara, penting sekali. Kalau dua orang ini bisa saling mengerti, ada masalah? Tidak. Saya tanya lagi, antara kita dengan Tuhan Yesus, kalau berhubungan, ya, sebetulnya yang rugi itu siapa? Kita. Antara kita dengan Tuhan Yesus. Dalam relasi ini, kalau kita mikir baik, yang rugi siapa? Tuhan. Tuhan dong yang rugi. Kita rugi apa? Ya Bapak, kita dengar coba alasannya apa? Kok bisa kita yang rugi? Kenapa? Dalam relasi antara kita dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Jawab yang rugi kita. Karena kita nggak mau mendengar. Tunggu dulu. Ya, susah. Kenapa jawabnya? Kenapa? Kok yang rugi kita? Apa jawabannya? Kan tadi saya tanya, dalam relasi kita dengan Tuhan Yesus, kalau dipikir-pikir, yang rugi itu siapa? Tapi relasinya baik atau Loh enggak, pokoknya punya relasi. relasi apa? Iya, pokoknya relasi, mau baik mau tidak, yang rugi siapa? Kalau buat saya nggak ada yang rugi, dua-dua menang. Nah, saya beri contoh.
Kalau sampai saudara bisa punya relasi baik dengan seorang pejabat di negeri ini, mau menteri siapa, minister siapa, ya misalnya, dalam hubungan itu, kalau dipikir siapa yang rugi? Yang lebih tinggi atau lebih rendah? Nah, yang lebih tinggi pasti lebih rugi kalau dibanding kita yang lebih rendah. Betul? Kalau masalah suami istri itu nggak ada yang dirugikan. Kita nggak bisa bilang untung rugi kalau suami istri. Tapi saya bilang tadi ini antara kita dengan Tuhan Yesus. Betul? Mikir. Dalam relasi ini pasti Tuhan yang lebih banyak rugi. Kenapa? Sederhana. Yang lebih banyak ngalah siapa? Antara kita dengan Tuhan. Tuhan. Nah, sekarang Sus. Nah, betul nggak? Saya ulangi lagi. Siapa yang lebih banyak mengalah antara kita dengan Tuhan Yesus? Dengan Bapa di surga. Bayangkan kalau apa bahasa Belandanya mengalah? Tuhan. Sekarang bayangkan kalau Tuhan nggak mau ngalah dengan kita jadi apa? Tempe bacem. Betul nggak? Jadi tempe bacem, betul. Loh, iya atau tidak? Coba jawab. Kalau Tuhan nggak mau ngalah, secara logika, siapa yang berhak tidak ngalah? Tuhan nggak bisa ngalah dong. Dia akan mempertahankan hukum yang dia punya. Tapi lihat terhadap kita, kesabarannya itu luar biasa. Ayo jujur, kalau saudara sedang tersinggung dengan seseorang, bisa nggak buat baik pada orang itu? Bisa. Jengkel. Nah, secara logika, antara kita dengan Tuhan, siapa yang sering menjengkelkan siapa? Pertanyaan ngerti nggak? Antara kita dengan Tuhan, siapa yang lebih sering menjengkelkan siapa? Kita. Cuma kita sering menjengkelkan Tuhan. Nah, ini pertanyaan. Waktu Tuhan kita jengkelkan dengan kelakuan kita, apa yang dia buat? Terus dia bilang, aku stop oksigen. Lu coba jawab, aku stop oksigen. Terus gimana? Mati. Atau oke lah, bayar setiap satu tarik nafas 1 sen euro. Murah atau mahal kalau 1 sen euro? Murah kalau cuma 1 sen. Tapi mau dipakai berapa tahun? Itu dia. Betul, kalau Tuhan tersinggung, bisa nggak secara logika? Bisa seharusnya. Tapi Tuhan nggak pernah tersinggung. Jadi begini, sebelum kita bertengkar dengan saudara kita, sebelum kita marah pada saudara kita karena sesuatu yang dia buat kita nggak suka, aplikasikan, coba kembalikan antara hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Ngerti maksud saya? Belum ngerti tidak? Jelas? Ya toh? Apalagi suami istri yang sering bertengkar, itu kan suami istri, bukan tetangga dan tetangga loh. Betul nggak? Bukan teman dengan teman. Ya atau tidak? Yang sering bertengkar itu suami istri atau tetangga dengan tetangga? Suami istri. Nah, setiap kali kita itu nggak suka dengan pasangan kita, coba aplikasikan antara aku dengan Tuhan Yesus. Kalau aku buat ini kepada dia, kira-kira reaksinya dia bagaimana? Kenapa begitu suami istri dengar? Efesus 5 menulis, hubungan Tuhan Yesus dengan gereja sebagai apa dengan apa? Mempelai perempuan adalah gerejanya, mempelai laki-laki adalah Tuhan Yesus. Nah,
Suami-suami kalau kita belajar firman ini, istri-istri kalau kita belajar firman ini, sungguh tidak akan ada perceraian dalam pernikahan. Kok nggak amin? Nggak akan ada perceraian. Kenapa? Lagi sekali, Yesus suami, kita istri. Siapa lebih sering kurang ajar kepada siapa? Kita lebih sering kurang ajar kepada Tuhan. Nah, ini loh saya sampaikan. Lalu ketika Tuhan Yesus sebagai suami tahu kita ini kurang ajar, kita ini tidak nurut, apa perbuatannya? Dia tinggalkan kita, ceraikan kita, terus jadi istri lagi. Tetap setia. Sekarang baca ayatnya. 2 Timotius 2 ayat 13. Ini yang mengagumkan. Kita harus belajar apa saja dari hubungan Tuhan dengan kita. 2 Timotius 2 ayat 13. Boleh baca bahasa Belanda juga. 2 Timotius 3 ayat 13. Sungguh gak akan ada perceraian kalau kita taat kepada hukum Tuhan kita. Sebab hukumnya itu sempurna. Ya. Oke, sudah dapat bahasa Indonesia, silakan baca bahasa Indonesianya. 2 Timotius 2:13. Silakan. Jika kita tidak setia, Perhatikan ya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. ya. Bahasa Belanda silakan. Ayo. Iya, silakan baca bahasa Als Belanda. wij ontrouw zijn, hij blijft trouw. Of hij kan Ada kata zichzelf trouw ya. vertrouw. Ja. Saudara, ini luar biasa. Apa kata lain tidak setia? Ontrouw. Bukan. Kalau bahasa Indonesia itu berkhianat. Bahasa Belanda apa itu berkhianat? Ontrouw. Berkhianat. Apa bahasa Belanda berkhianat? Seperti Yudas mengkhianati Tuhan Yesus itu loh. Verraden. Terima kasih. Loh, betul tidak? Tidak setia itu terlarang ya. Jahat ya bisa. Loh, jawab jahat tidak setia. Jahat. Tapi apa sikap Tuhan Yesus terhadap kita? Setia. Suami ternyata menjadi suami itu jauh lebih berat daripada jadi istri. Sebab suami kalau salah, Tuhan akan berurusan dengan suami. Tapi kalau istri salah, bukan Tuhan berurusan dengan istri, tapi suami. Ini gak beratnya. Maka itu tiap kali saya memberkati pernikahan konseling, saya tekan ini suami itu jauh lebih berat. Bukan berarti istri boleh seenaknya, tapi ini hukumnya. Kalau istri salah, suami tidak boleh ngapa-ngapain. Harus kok diam saja. Menerima sesalah-salahnya istri, karena Yesus Tuhan sebagai suami surgawi, ketika kita khianati, dia tetap setia. Maka itu diantara beberapa bahasa di dunia ini, saya suka bahasa Belanda, karena menikah dalam bahasa Belanda yang trouw. Dan trouw itu artinya setia. Jadi kalau orang Belanda mau menikah, itu kalimatnya bilang, aku mau setia dengan kamu. Hebat nggak kalau kata itu? Dan itu Tuhan Yesus yang setia kepada kita. Banyak suami salah menggunakan Matius 19. Oh, boleh ceraikan kalau karena berzina. Tunggu dulu.
Cuman itu hukumnya. Sekalipun istri berzina, suami adalah Yesus dan harus terima istrinya apa adanya. Ini hukum yang luar biasa. Tidak ada buku di dunia ini seperti Alkitab menggambarkan suami itu sebagai kepala, istri itu badan. Betul? Sebagai kepala, badan kita pernah salah nggak? Badan pernah salah nggak? Ayo, kalau badan salah itu contohnya apa? Gatal-gatal. Oh iya, betul. Betul. Iya. Enak nggak kalau badan gatal-gatal? Aduh, kayak mau nyedar. Maaf. Tapi kepala bilang gini, capek aku punya badan kayak kamu, gatal terus, aku mau ganti badan lain. Bisa nggak? Kepala berkata begitu. Segatal-gatalnya dia, tetap kepala perlu badan. Ngapain kan kalau badan gatal-gatal, terus kepala bilang aku nggak mau hidup dengan kamu, aku mau sendiri saja. Berarti dia sedang potong. Saya dapat siap bagus gatal-gatal. Gatal gitu, bukan gatal lagi. Iya sama. Aduh, gak enak orang gatal-gatal, gak enak. Gak enak kan, gak Oh, tidur. iya. Aduh, itulah bagus. Saya berikut soal itu saya sering ilustrasi begini, tersandung. Sakit gak kesandung? Sakit. Apalagi kalau tulang kering kena ujungnya meja. Bisa nyanyi bahasa India betul kan? Nah, ketika badan salah, sikapnya kepala bagaimana? Loh, coba jawab. Kepala kita nggak mikir, nggak dipikir, mikir. Kepala yang nerima. Mau aduh sakitnya, nggak bilang, hei, matamu di mana? Kenapa kamu jangan nggak lihat kan? Apa kepala berbuat begitu? Enggak. Kepala kan di dia, bukan di kaki. Saudara, hukum itu luar biasa. Sama kebalikan. Badan sehat, tapi kepala sakit terus. Migran kiri, migran kanan, duduk rasanya kayak apa? Saya sih nggak pernah tahu migran kayak apa, tapi pernah lihat orang migran sampai dijambak-jambak dia nggak sembuh. Jujur bukan aku, sampai kocak kita dari kepala. Tubuh sehat, jantung sehat, apa tuh, nirnya sehat, semuanya sehat. Kepalanya cekot-cekot terus. Tubuh bagaimana? Menerima. Ya harus nerima itu kepalanya kok. Walaupun cepat miring-miring jalannya itu, karena kepalanya pusing terus. Tubuh nggak bisa berkata, capek gua punya kepala kayak lu ini. Lebih baik aku ganti kepala lain saja. Mau ganti kepala kambing. Hukum ini cuma ada di Alkitab, katakan. Tubuh, istri, suami, kepala. Ini luar biasa. Maka itu suami istri, percuma kita ribut. Kalau suami istri suka ribut, itu nggak lucu. Jadi kepala dengan tubuh saling nyalakan terus. Gila nggak ini orang? Gila. Makanya itu sesalah-salahnya kepala, tubuh harus terima. Sesalah-salahnya tubuh, kepala harus terima. Karena ini nggak bisa dipisah. Coba baca Maleakhi 2 ayat 16. Wow, itu hebat sekali. Satu-satunya ayat, satu-satunya buku Maleakhi ya. Maleakhi. Kitab terakhir Perjanjian Lama sebelum Matius. Satu-satunya buku di dunia yang ada tulisan
Aku benci perceraian. Cuma Alkitab itu saja. Ya, Maleakhi 2:16. Selama saya keliling ke sekian puluh negara di dunia, cuma di Belanda ada iklan TV, Skyding Maklar. Saya tuh bingung. Untuk cara aja pakai maklar Belanda ini apa-apa. Padahal kata menikah, trau itu harus pakai di negeri. Saya nggak pernah ketemu di negara lain. Kalau saya nonton TV ada seperti Belanda ini. Aneh bener. Udah Maleakhi 2:16 cepat dibaca, yang bahasa Indonesia, bahasa Belanda. Ya, Maleakhi 2:16. Ya, cukup sampai situ aja. Sebab aku membenci perceraian. Bahasa Belandanya, silakan. Iklan trouwen. Apa? Hat. Iya, hat ya. Coba dibaca. Mana? Bahasa Belanda. Ayo. Ada bahasa Belanda. Di situ. Ayo bahasa Belandanya. Ya coba. Bro, kita tunggu. Oh, itu bahasa Indonesia. Enggak ada bahasa Belanda. Sama Malinda ya dari Papua. Enggak bawa juga. Oh, enggak bawa. Ada apa bahasa Belanda enggak? Indah. Jenny. Hak ya. Benci perceraian. Catat. Satu-satunya buku di dunia. Saudara, diperkirakan sejak Johann Gutenberg menemukan mesin cetak sampai sekarang ini kira-kira ada lebih 5 juta judul buku di dunia. Luar biasa. Bayangkan dari sekian juta judul buku, cuma The Bible yang berkata I hate divorce. Enggak main-main. Jadi kalau suami istri bermasalah lalu cerai, itu bukan solusi, betul tidak? Bukan menyelesaikan masalah, malah nambahin masalah. Ya. Malah nambahin masalah. Masalah yang pertama kena kepada anak-anak, hancur. Sesalah-salahnya mama, sesalah-salahnya papa, tetap papa mama. Buat anak-anak betul tidak? Tapi buat suami istri papa mama harus mengerti hukum. Maka itu saya ulangi lagi. Tiap kali kita gak enakan dengan seseorang, bisa suami kita, bisa istri kita, bisa kolega kita, ya, bisa sahabat, siapa tetangga atau apa saja. Sebelum kita marah, ingat relasi kita dengan Tuhan Yesus. Kira-kira kalau aku buat seperti tetanggaku ini buat kepadaku, dan aku buat kepada Tuhan Yesus, kira-kira dia buat apa kepadaku? Ngerti nggak pertanyaan? Misalnya tetangga kita maki-maki kita, misalnya, sebelum kita maki balik, coba terapkan. Kalau aku maki-maki Tuhan, ada nggak? Saudara pernah ketemu ada orang maki-maki Tuhan? Ada. Ada. Saya pernah ketemu. Mengatakan Tuhan dengan kata-kata yang kotor. Saya sampai kaget. Tetap hidup tuh orang gak dibunuh sama Tuhan. Betul gak? Kalau kita dimaki-maki gitu, cekek lu ya. Betul gak? Tuhan tidak, katakan amin. Amin. Ketika kita maki-maki dia, percayalah, Papa tetap senyum. Kok gak amin? Amin. Kenapa Papa tetap senyum? Contohnya begini. Kalau ada profesor beneran ya, lalu bertengkar dengan anak umur 5 tahun, yang salah siapa? Profesor. Yang salah siapa? Profesor. Ya, ini Profesor Gogo tuh anak kecil diladeni ngapain? Nah, begitu Papa kita dengan kita. Ngelatin dengan anak kecil, orang Amersfoort lagi. Maaf, saya tersinggung. Ngerti istilah ini? Jadi Papa kita nggak mau ribut dengan kita, rugi dari ribut dengan kita.
Betul tidak? Nah, seperti itu kalau kita mau ribut dengan orang lain. Kecil. Enggak, amin. Kecil. Amin. Amin. Nggak usah dibuat ribut. Apalagi kalau kita sesama manusia. Sebelum kita menuntut orang lain untuk tidak boleh bersalah kepada kita, tuntutlah diri sendiri dulu, bahwa aku pun tidak boleh buat salah. Kalau gitu fair nggak? Loh, fair nggak kalau begitu? Nah, ini masalah kita. Ketika kita menuntut orang lain, kita lupa kalau kita pun pernah salah. Berani berkata kita sering salah? Loh, ya atau tidak? Ya sudah. Kalau diri kita sendiri sering salah, jahat nggak kita menuntut orang lain tidak boleh salah? Jahat. Itu dia. Saudara, kalau hidup kita seperti ini, luar biasa. Amin. Amin. Panjang umur, jarang sakit, percaya. Amin. 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 Tekanan darah normal nggak? Jebol. Kalau begitu tubuh ini. Betul seperti listrik voltase nggak stabil, rusak semua itu alat-alat. Nah, seperti itu kehidupan. Orang suka emosi. Jadi mulai hari ini belajar seperti Tuhan Yesus hidup dengan kita. Amin. 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 Pokoknya selalu aplikasikan bagaimana Tuhan Yesus dengan kita. Amin. Cara dia nanggapi kekurangan ajaran kita, kelakuan kita yang jahat dan sebagainya. Apa reaksi dia? Itu yang luar biasa. Amin. Jadi sebelum kita ribut dengan orang lain, ayo kita hidup seperti Yesus hidup dengan kita. Coba baca Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Ayat ini simpel. Saya nggak mau, ya nggak ada Pak, kita bahasa Belanda sih. Cep dia handphone nggak ada. Indonesia Inggris. Aduh, ya, Belanda kok Inggris. Ayo Pak, bahasa Belanda. Kenapa dia aja dari tadi? Lu kan walaupun dia. Setuju nggak? Jawabannya setuju nggak? Gak ditanya tadi. Ayo, Filipi 2 ayat 5. Ya, silakan baca bahasa Indonesia dulu. Ya, silakan baca bahasa Indonesia. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Dalam hidupmu bersama. Ini kata kuncinya. Bersama itu ya suami istri bersama, dengan teman bersama, dengan tetangga, dengan yang lain-lain. Hanya dua hal yang diperlukan. Miliki pikiran dan perasaannya siapa? Tuhan Yesus. Maka itu dari tadi saya katakan aplikasikan. Sebelum kita nuntut, marah, jengkel, tersinggung dengan seseorang, apa sih yang ada di pikiran dan perasaan Tuhan Yesus? Waktu kita ini kurang ajar kepada dia, itu bagaimana sikapnya? Terus saya bahasa Belanda. Gezindheid bij u zijn. Apa head tadi? Gezindheid. Ya. Gezondheid. Bukan. Gezindheid. Ya, kebersamaan. Zijn, welke ook in Christus Jezus was. Apa yang ada di hidup Tuhan Yesus? Gezindheid. Kebersamaan. Ja, dat is een oud woord. Oud woord, gezindheid. Bijbelvertaling van 51. Ja. Kenapa? Gezindheid keluarga. Nee, gezindheid. In satu kebersamaan. 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 Sama. Apa yang ada di pikiran Tuhan Yesus, di perasaan Tuhan Yesus,
Pakailah itu dalam kebersamaan kita. Indah, saudara. Kenapa? Ada apa-apa diskusi aja. Ik heb een andere. Oh iya, ada veteran. Coba, yang apa itu? Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus. Ja, innerlijke houding, gezindheid, innerlijke houding. Apa Ja. itu? Innerlijke houding artinya? Ja, pikiran dan perasaan. Perasaan. Ja, ja, innerlijke houding. Oh, ini hukum luar biasa. Katakan amin. Amin. Percayalah kalau semua kita hidup seperti yang ada di dalam Tuhan Yesus. Apa yang di pikirannya, apa yang di perasaannya. Nggak ada perang di dunia ini. Betul? Nggak ada. Nggak ada pertengkaran, salah paham, nggak ada. Saya tanya lagi kepada saudara. Dalam relasi kita dengan dia, seharusnya yang lebih sering salah paham itu siapa? Apa salah paham bahasa Belandanya? Misunderstanding. Siapa yang lebih sering salah paham antara kita dengan dia? Kita. Dia dong. Loh. Harusnya ada dulu. Mungkin pertanyaannya salah. Coba saya dulu. Gini, dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus, ini yang salah paham itu kan yang momennya menang terus, ya, yang dituntut terus sebenarnya begitu. Nah, dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus, seharusnya lebih banyak salah paham itu kan dia terhadap kita, karena kita ini kan nggak bisa mikir kayak dia mikir. Betul tidak? Karena kita nggak bisa mikir seperti dia mikir, dia terusnya marah terus terhadap kita. Sebenarnya. Nah, harusnya gini kok dia ngomong, kamu tuh kok betul, kok betul. Udah betul nggak? Yesus harus ngomong gitu nggak pada kita seharusnya? Loh iya atau tidak? Seharusnya Iya. Kamu kok nggak ngerti sih? Dia bisa ngomong dengan kamu nggak ngerti lagi. 3 kali dia ngomong pada murid-muridnya, bukan 2 kali, 3 kali. Aku harus ditangkap di Yerusalem. Aku dibunuh, aku mati, tapi aku bangkit lagi. Bayangkan, kalau ngomong cuma sekali lupa saya setuju, ini 3 kali. Begitu mereka tahu Yesusnya dibunuh, apa yang mereka buat? Kecewa. Mereka lari. Bayangkan. Jadi ngerti maksudnya Yesusnya tadi? Yang sering salah paham harusnya dia terhadap kita. Kok gak ngerti-ngerti gitu dia ajak ngomong. Tapi Yesus sabar gak terhadap kita? Sabar. Wah, sabarnya pol orang Jawa bilang begitu. Sangat sabar. Sebab dia berusaha mau ngerti kita. Betul tidak? Dia selalu berusaha untuk mengertiin kita. Maka itu sekali lagi dalam hubungan kita dengan sesama kita, nggak usah nih, berusahalah untuk kita ngertiin orang lain. Coba bacakan yang pertanyaan yang terakhir tadi, Filipi 2, ya, Filipi 2 mulai ayat 1, pelan-pelan dan belum bacanya. Jangan yang terjemahan yang terlalu kuno tadi sulit, yang baru. Dengarkan ya, bagus. De innerlijke houding van Christus Jezus. Als u door uw verbondenheid met Christus zozeer bemoedigd en liefdevol getroost wordt, als u door de geest één bent met elkaar, als u zich over elkaar ontfermt en liefdevol met elkaar omgaat, maakt mij dan helemaal gelukkig. Door ééngezind te zijn, elkaar lief te hebben, één van het hart en ziel te zijn en naar echte eenheid te streven. Selalu satu jiwa, satu pikiran, satu terus. Wees niet egoïstisch en probeer niet de eer naar u toe te trekken, maar wees nederig en sla een ander hoger aan dan uzelf. Denk niet alleen aan uw eigen belang, maar ook aan dat van anderen. Sampai situ dulu. Sederhana ke hukum ini, saudara. Selalu mengutamakan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Bahasa Jawanya bilang ngalah. Betul?
Lagi sekali pertanyaannya, antara relasi kita dengan Tuhan Yesus, siapa yang lebih sering ngalah? Nah, berarti kita sering ngotot. Jadi ayat ini pakai, jangan egois, selalu melihat kepentingan orang lain dulu. Ini yang kita harus jaga dalam hidup. Tadi sudah sampai ayat 4 ya, Bro? Nah, baru ayat 5 yang tadi sudah dibahas. Wow, kalau semua kita sebagai orang-orang percaya hidup dalam kebenaran ini, hidup itu sejahtera, tidur itu enak, makan itu enak, betul nggak? Kenapa? Rukun damai. Iya, rukun damai. Enggak apa? Enggak gatal-gatal. Gatal-gatal. Ya ingat kata gatal-gatal malam ini ya. Dan tidak ditakoni juga. Kenapa? Tidak ditakoni juga. Nggak ditakoni siapa? Oh itu. Jadi firman Tuhan itu gampang atau sulit dimengerti? Kok susah? Gampang sekali. Susah. Enggak gampang susah, gampang. Masa kalah sama binatang, sama natur itu? Nurut terus. Nah, kalau kita pernah baca kitab Yonah, pernah tahu? Kita belajar soal ketaatan. Yang pertama, ikan. Saudara percaya nggak bahwa ikan itu punya nama? Ayo mikir, ikannya itu punya nama. Kenapa? Bukan dengan gurami ikan itu, bukan. Namanya itu loh. Ya, entah Peter, entah Bambang, saya nggak tahu. Joko atau aku, saya nggak tahu. Loh, ayo, kenapa saya mikir ikan itu punya nama? Sebab kalau papa manggil, hei ikan besar, wih, berapa banyak yang datang itu. Yunus diri jadinya. Kata diri. Makanya datang cuma berapa ikan? Nah, berarti punya nama. Cuma saya nggak tahu siapa namanya. Loh, iya atau enggak? Ini logika anak-anak, saudara. Loh, iya atau tidak? Kita belajar. Terus ikan itu taatnya lagi yang kedua. Misalnya namanya sama gitu ya. Kamu cuma boleh ngelan Yunus, jangan dikunyah. Kira-kira iya atau tidak? Jawab. Nah, kalau nggak ada perintah itu, makanya itu ikan itu bingung. Ini makan kok gak kenyang-kenyang 3 hari. Terus nurutnya ikan itu lagi. Setelah 3 hari, papa nyuruh ikan itu apa? Muntahkan. Jauh loh dari Tarsis ke Niniwe itu jauh. Ikan itu nurut, nggak punya tom-tom dia nyampe. Amin. Nggak punya tom-tom nyampe ikan itu. Kita punya tom-tom seringkali kesasar juga. Oke, itu saudara, kalau kita belajar Alkitab, natur dan binatang itu taatnya luar biasa. Udah? Sekarang kita lihat. Waktu Yunus sudah selesai khotbah, dia kan masih marah kepada Tuhan. Kenapa bangsa itu kau selamatkan? Aku maunya dihukum saja. Ya, dalam sejarahnya, sebab nenek moyang Yunus ada yang dibunuh oleh orang-orang Niniwe, itu kerajaan Asyria. Jadi waktu dia tunggu setelah dia khotbah di luar kota, dikatakan begitu. Kapan dihukum? Kapan dihukum? Baik kan sudah khotbah untuk bertobat, masih bilang kapan dihukum? Maka begini hati saya. Berarti Yunus itu khotbahnya sepenuh hati atau setengah-setengah? Berarti cuma bisik-bisik. Loh, kira-kira gitu enggak? Kan dia nggak mau orang itu bertobat kok masalahnya. Nah, dengar ya hamba-hamba Tuhan, yang khotbah setengah hati aja satu negeri bertobat, masa kita khotbah nggak ada yang bertobat? Ngerti ilustrasi itu? Yunus luar biasa. Nah,
karena Tuhan sayang. Gitu. Tuhan dimarah-marahi Yunus, Tuhan gak balas marah. Betul tidak? Waktu Yunus kepanasan, Papa buat apa? Ayo, Papa buat apa waktu Yunus kepanasan? Tumbuh pohon semalam. Jangan lupa, 1 malam saja langsung jadi. Berarti pohonnya nurut tidak? Harusnya dia bingung, loh kok cepat sekali tumbuh gini, kok cepat benar. Harusnya perlu waktu sekian bulan kalau lihat. Pohonnya belum selesai pohon itu, Yunus ngomel-ngomel lagi. Masih ingat? Nah itu loh Papa guyon. Siapa yang taat berikutnya? Cacing, ulat, kan betul. Ada gitu tau? Belum betul atau tidak? Ulatnya disuruh apa sama Tuhan? Ya, makan akarnya supaya mati pohon itu. Ulatnya nurut. Malu dengan ulat kalau enggak nurut. Ulat saja nurut. Mati pohon itu. Yang berikut siapa yang disuruh lagi taat? Ayo. Kita Yunus masuk lupa. Angin. Ya toh, dipanggil angin. Timur menerbangkan pohon-pohon. Maka itu kalau kita belajar kitab Yunus, kita lihat ketaatan ikan, ketaatan pohon, ketaatan ulat, ketaatan angin. Itu belum bisa dipakai oleh Tuhan. Maka itu kesimpulannya, kalau hidup saudara dan hidup saya ingin dipakai jadi alat Tuhan, modalnya bukan sekolah teologi, tapi apa modalnya tadi? Taat. Mengerjakan apa saja yang Tuhan suruh. Wah, hidup itu luar biasa. Masih ingat mujizat Simon yang dapat ikan banyak dalam Lukas pasal 5? Nanti pulang baca. Hanya ada satu sikap, begini kata Simon, karena guru menyuruhnya, aku melakukan. Karena logika Simon sebagai nelayan, nggak mungkin ada ikan kalau ada matahari, nggak ada. Tapi karena guru yang menyuruh, maka mujizat terjadi. Waktu Yosua memimpin bangsa itu nyeberang masuk Kanaan, lagi banjir atau enggak? Sungai itu lagi banjir atau tidak? Banjir. Ya Sungai Yordan, bukan got ya. Bapak cuma dilakai aja selesai. Ini sungai lagi banjir. Dan banjirnya besar sekali. Yosua bingung, Tuhan bagaimana menyeberang? Ada orang tua, ada anak-anak. Yahweh berkata kepada Yosua, langkahkan kakimu yang pertama, kaki iman. Yosua bingung. Begitu kakinya masuk air, mujizat terjadi. Jadi kunci mujizat bukan doa puasa, taat. Apa yang Tuhan suruh lakukan, lakukan. Taat. Maka itu jangan berkata gampang, susah tak? Enggak, gampang semuanya. Amin. Taat saja. Nggak usah melawan, nggak usah bantah. Kalau Papa berkata ampuni musuhmu, saya bilang diracun ya Tuhan. Ampuni, kok diracun lagi. Berkati orang yang membenci kamu, saya bilang dikit aja ya Tuhan. Jangan bilang begitu. Dia bilang mau berkati, ya berkati. Amin. Indah gak hidup seperti itu? Indah sekali. Karena ketaatan itu kunci. Ingat passwordnya adalah taat. Itu tadi. Apa saja yang dia suruh kerjakan, pasti terjadi hal-hal yang hebat. Amin. Ayat terakhir, Yesaya 48. Yesaya 48 ayat yang ke-17. Ayat yang ke-18 saja. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Bro, bacakan. Ya, sekarang disuruh.
Yesaya 48 ayat yang ke-18. Saya mau cari kata ini dalam bahasa Indonesia ada kata sekiranya. Ya, saya nggak tahu bahasa Belandanya ada kata itu. 48 ayat 18. Saya baca dulu bahasa Indonesia. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Nah, saya mau tanya, kata sekiranya ini memaksa atau tidak? Enggak. Ini yang luar biasa. Sekira. Apa enggak apa-apa. Bahasa Belandanya apa? Ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Tunggu bisa dicari. Ya. Ayat 18. Had u toch maar naar mijn woorden geluisterd? Ada nggak kata sekiranya bahasa Belanda? Kata pertama apa? Had u toch? Had sama dong. Ya. Jadi sama sekiranya itu. Ya. Nah ini Bapak kita. Dia nggak maksa. Itu pilihan kita. Lanjut ulangi lagi bro. Had u toch maar naar mijn geboden Mijn geluisterd? geboden. Gelusterannya. Dan had u vrede gehad als een kalm stromende rivier en als golven van gerechtigheid. Amin. Dua hal ini kebutuhan pokok manusia, damai sejahtera dan kebahagiaan. Bahasa Belandanya apa tadi? Vrede apa? Iya, tidak apa-apa ayat 18. Iya, damai sejahtera. Iya, saya mau lihat bahasa Belandanya 18. Dan had u vrede gehad Vrede, als een kalm stromende rivier en als golven van gerechtigheid. Saudara perhatikan, setenang-tenangnya laut masih ada gelombangnya enggak? Nah, itu ayatnya. Jadi kebahagiaan damai sejahtera kita itu terus nggak pernah berhenti. Amin. Sehat nggak kalau orang hidup dengan dua hal tadi ini? Amin. Syaratnya cuma satu. Taat. Sekiranya engkau mendengarkan, Ya, bangunin ya. supaya hidup kita penuh kebahagiaan dan penuh dengan damai sejahtera. Amin. Kolesterol, apa tadi kolesterol? Iya. Nuruti. Nuruti saja. Saudara yang hebat lagi. Kalau kita seperti itu, baca ayat 19. Siapa yang kena akibatnya? Kena impactnya, kena dampaknya. Baca coba ayat 19-nya. Ayat 19 ya. Nah, keslag ya. Zo zijn als het zand, je nazaten ontelbaar als zandkorrels. Zandkorrels ya. Je naam zal nooit worden uitgewist, Amin. maar voor altijd bij mij voortleven. Wow. Amin. Hebat. Ayo, jangan hebat dulu. Anak itu harus banyak seperti pasir. Yang punya 2, 4 kurang. Bangkrut. Kok bangkrut tuh enggak? Bangkrut gimana? Saudara, apa yang terjadi kalau kita selalu taat pada hukum? Sekiranya engkau memperhatikan hukum-hukum, anak-anak kita yang kena dampak, nama mereka ya, tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan. Bangga nggak sebagai orang tua kalau sampai anak, cucu, cicit kita tetap hidup di hadapan Tuhan dan Tuhan nggak buang mereka. Itu dimulai dari ketaatan kita dari sekarang. Amin. Jadi apa tadi wordnya? Taat. Kursa, nggak ada yang lain. Kursa. Maka kita akan berbahagia. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Simpan ayat-ayat tadi ya.